Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillati bini'amihi tatimmus salihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmat. الذي خلق الحياة والممات اللهم سلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. Yang saya hormati para kiai, para alim, mobil khusus yang kita tunggu kedatangannya, Raden K. Haji Karrar bin Abdullah Salilil Khalil. Yang saya hormati K. Haji Muhammad Ihya Azhari, K. Haji Mu'tasim Faruq, K. Haji Abdullah Faqih, K. Haji Abdul Majid, dan kawan saya Ki Haji Kharigul Adah, dan juga tuan rumah Hajjah Sariyah beserta mantunya Saudara Hasanuddin, dan para kiai, para alim serabu pada malam semangken. Saya kaula tak bisa nyebut asmaipun satu persatu, tapi tak mengurangi hormat dan ta'zim kaula kepada sedejana para kiai, para alim. Saya kaula hormati sedejana tokoh masyarakat, terutamanipun Bapak Kelebun beserta perangkatnya, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam semangken kaula sampian menghadiri haul almarhum al-maghfur lah Samu'in dan Hananah. Semoga apa saya laksanaki oleh tuan rumah dan juga kehadiran kaula sampean, ya, acara malam semangkin diterima oleh Allah dan dihadiahkan kepada almarhum al-maghfurlah, menjadi sebab kebahagiaan mereka di alam kubur, menjadikan kuburan mereka sebagai taman surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat saya pada mulja, kaula sampean harus bisa meniru almarhum Bapak Haji Samu'in. Saya bisa alhamdulillah membuat keluarganya tidak lupa kepada dirinya ketika meninggal dunia. Sebab terkadang semangkin mon beda keluarga saya meninggal dunia malah senang. Naudzubillahi min dzalik. Saya pertama mungkin karena saya meninggal dunia jahat, atau si kedua karena saya meninggal dunia nikah keduan obong bunyak. Jadi ketika tengkal umur, Masya Allah, debuna qasidah dalam bahasa Jawa, wong tua loro kundur ing kersa, pangeran anak putune rebutan warisan. Malah rebutan warisan, malah alhamdulillah mate neka, malah seneng. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena kaula sampian ketika alam kubur, neka saya diperlukan doa dari keluarga.
Cukan kiriman pahala dari keluarga. Maka ketika kaula sampean ka Kiodi, kaula sampean harus bisa membentuk keluarga neka menjadi keluarga saya tak kelupain kepada kaula sampean ketika kaula sampean tengkal umur. Harus berusaha ketika Odi. Saya pertama seperti saya dilakukan oleh istri almarhum, mengajarkan kepada anak poto bahwasannya selalu mendoakan keluarga saya tengkal umur. Neka akan menjadi bahan pelajaran bagi keluarga Seki Odi. Oh, ngak neka seharusnya saya dilakukan oleh keluarga Seki Odi terhadap keluarga saya ampon tengkal umur. Tetap mendoakan, mon bodo rezeki ngoncong orang banyak, ngoncong mon bisa para kiai, karena saya nyamana para kiai mereka lebih semak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tak mesti doa anak kiai dikabulkan oleh Allah, tak mesti. Tapi karena ngoncong orang banyak, saya doa kiai, saya ngaminkan orang banyak lebih dari 40 orang, neka insya Allah lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kan neka saya hadir lebih dari 40, udah saya ngitung semangkin, sobo. Hitung setong kita ada sampean. Nah alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Karena kaula sampean neka sedejana adalah camat. Kaula sampean sedejana adalah calon mah. Nah, Rasulullah ampun ngemutaki kepada kaula sampean dan cukan Allah dalam Al-Quran banyak ngemutaki kepada kaula sampean bahwasanya kaula sampean neka bakal mah. Dan cukan mon kaula sampean neka mate, kaula sampean bakal oning bahwasanya kehidupan di atas muka bumi nikah cuma sebentar, sekecil. Kaula sampean ketika mati baru sadar bahwasanya kehidupan di dunia nikah cuma sebentar. Dabuna Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha fit ta'ah. Dunia nikah cuma sekejap, dabuna Imam Syafi'i. Maka pergunakan saya sekejap neka di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kaulah sampai neka bahagia ketika tengkal umur, bahagia. Rasulullah ampun nyampe aki orang si pinter neka bane pejabat, orang si pinter neka bane orang soki. Atadruna manil kayyas? Apakah sampean sedaja wahai para sahabat oneng sera orang saya pinter? Para sahabat adabu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saya lebih oneng tentang orang saya pinter. Debuna Nabi Muhammad al-Kayyas, aktsarukum lil mauti dzikra wa ahasinukum lahu isti'dada. Orang yang saya pintar di antara kalian adalah orang yang saya selalu engak mati dan juga mempersiapkan kematiannya dengan sebaik-baiknya. Neka orang yang saya pintar. Sebab orang tersebut akan ngelaksanakan sedejana hal saya bisa membuat orang tersebut bahagia di alam kubur. Sebab kubur neka debuna Nabi Muhammad imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kubur neka kalau bukan taman swarga berarti jurang neraka. Mon taman swarga jauh lebih nikmat dari dunia, jauh lebih nikmat. Kaula sampeyan mon ada dunia semahal apapun cuma terasa sampai di lidah. Sebab indera perasa neka cuma elesan.
Sampai Amerika neka bodoh setong hamburger regana 70 juta. 70 juta rupiah hamburger neka. Ada sarang mobil bekas ki. Kenapa? Hamburger neka etaburi emas. Jadi orang neka ada emas Amerika neka. Meskipun 70 juta, tetap nikmatnya cuma terasa lesan. Ketika lebet dari lesan sudah tidak terasa lagi. Neka makanan dunia, daeran dunia. Tapi mon daeran kubur, nikmat kubur, neka terasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terasa. Makanya jauh lebih nikmat daripada kenikmatan dunia. Malah nikmat kubur neka jauh lebih nikmat dari hubungan badan. Jauh lebih nikmat. Makanya sungguh menyesal orang mon ketika odi banyak maksiat sehingga naudzubillah ketika mati di alam kubur mendapatkan siksa kubur. Naudzubillahi min dzalik. Ingat ada bunah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wa maddaru lil mar'i ba'da mauti yaskunuha illa allati qabla al mauti baniha. In banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Tidaklah kubur kecuali tempat saya bangun oleh penghuni kubur tersebut ketika penghuni terkubur tersebut ki odi dunia. Mon kubur neka dibangun dengan kesayangan banyak amal saya banyak amal ibadah. Ketika berada kesempatan maksiat ditinggalkan karena takut kepada Allah. Mereka adalah orang yang saya membangun kubur dengan amal kesayangan. Taba maskanuha, debuna Sayyidina Ali. Maka kubur tersebut akan menjadi tempat saya paling nyaman, jauh lebih nyaman dari tempat saya paling nyaman atas muka bumi. Jauh lebih nyaman. Memang kelihatannya kau boleh sampai ningali kubur neka cuma setong kali 2 meter. Tapi saya nyaman alam barzakh, alam kubur neka kuburan, model kubur setong kali 2 meter benih alam. Ketika ampun masuk ke dalam kubur, masuk ke alam barzakh, neka jauh lebih luas dari dunia ini. Jauh lebih luas. Karena alam yang setelahnya jauh lebih luas dari alam saya sebelumnya. Kaulah sampai neka ampun mengalami alam arwah, kemudian mengalami alam janin. Orang bini neka luar biasa, bisa pekta alam. Ketika sobung anak, mereka tak pekta alam. Tapi ketika bodoh anak, Allah nyiptakan alam. Tabu orang bini neka, subhanallah. Makanya sampai semakin orang-orang kafir neka poron menciptakan anak tak bisa. Kenapa? Karena tidak diciptakan lewat alam. Mereka bisa odi karena bodoh di dalam alam, nyamana alam janin. Amun kaulah sampean bisa tanya kepada janin, kemudian janin neka bisa jawab, hei janin, sedikit lagi engkau akan keluar ke alam yang jauh lebih luas daripada janin ibumu. Lo bakal percaya aja janin neka. Mana ada alam yang lebih luas dari janin ibuku. Di sini saya bisa ke atas, ke bawah, keliling-keliling. Debuna sang janin. Makanya ketika lahir nangis. Setiap bayi lahir meskipun pelawak, meskipun pelawak lahir nangis. Sobong bayi lahir akal, sobong nih. Tak oneng mon bayi na setan nih, tak oneng. Mon bayi manusia lahir nangis. Banyak sebab. Salah satu sebab karena bayi tersebut kaget memang. Alam dunia nih jauh lebih luas daripada alam janin. Nah, kaulah sampean akan pindah ke alam kubur. Yang memang menurut kasat mata alam kubur neka lebih sempit daripada dunia. Neka benih alam, neka cuma kuburan. Tapi ketika kaulah sampean ampun masuk dalam kubur, baru
Kaula sampean bakal percaya alam kubur neka jauh lebih luas, alam barzakh neka jauh lebih luas daripada alam dunia. Terakhir alam akhirat sejauh lebih luas, sobung batas neka alam akhirat. Nah, barang siapa debuna Sayyidina Ali membangun alam kubur neka dengan kemaksiatan, naudzubillah, khababaniha, sungguh celaka orang saya membangun alam kubur dengan kemaksiatan, meninggalkan taat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaula sampean supaya tetap engak mon orang engak mate ketika azan orang tersebut cepat-cepat sholat. Kenapa? Tako mon kaula mengakhirkan sholat pas mate sebut sebagai orang saya mate dalam keadaan meninggalkan naudzubillahi min dzalik. Mon orang engak mate neka beda amal kesayangan langsung nyompeng, langsung ngelaksanakan amal kesayangan neka. Mun bodoh kesempatan untuk maksiat, engak Muhammad Ali sampean. Tahu Muhammad Ali petinju? Tahu? Ampun tengkal umur neka almarhum. Muhammad Ali neka tak ngerokok. Tapi kemana-mana Muhammad Ali neka bekta korek. Jadi ketika terbersit kemaksiatan, dibakar jarinya Muhammad Ali neka. Dibakar sampai sakit. Sehingga sobung niat untuk bermaksiat. Muhammad Ali ada boneka ki buru api dunia sakit, apalagi api neraka 70 kali lipat lebih panas dari api dunia. Padahal neka petinju, neka benih orang alim, orang engak mate neka tak mesti orang alim. Siapapun mon engak mate bodoh setong pemuda engak sampian neka. Mesir terkenal sebagai Syababul Misik. Syababul Misik, pemuda saya mengeluarkan bau harum misik. Tak ngakui minyak wangi, tapi keluar bau harum misik neka dari tubuh sang pemuda. Beda sebab kenapa pemuda neka bisa keluar minyak wangi, keluar bau harum minyak wangi misik. Pemuda neka ki ngode, padahal benih orang alim, benih orang alim. Pemuda neka alako pasar sebagai buruh, ngangkat barang orang saya belanja ke pasar. Terus karena pemuda neka ganteng, pas badan cukan bagus, badannya cukan bagus. Biasanya orang bini neka seneng kepada saya ganteng atau tak ganteng tapi badan bagus. Bodoh orang bini rajina orang soki, tapi karena sang laki sering meninggalkan orang bini tersebut, pas hari itu sang laki neka sobung, orang bini neka sengaja belanja banyak terus ngolok pemuda neka, ayo pemuda, saya sewa kamu bawa barang ini ke rumah saya. Oh iya. Mohon jawaban pemuda semakin siap. Bektabok banyak bawa barang neka, masukin ke kamar, masukin ke kamar, sampai dalam kamar kunci sarang orang bini neka ratin, ki ngode. Mungkin bini si kedua, apa si ketelo, apa si keempat. So biasa orang soki banyak bini biasa. Karena keduaan tak keduaan obang, cukup setong bersyukur sarang setong. Nah, ki ngodo soki ratin ngunci kamar. Ayo pemuda, debuna orang bini neka berzina dengan saya, ngacuk berzina gratis. Oh boh, gratis ratin pote ki ngode kesempatan nih kan karena ada buna bang napi kejahatan bukan karena ada niat sang pelaku,
tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Kesempatan mereka gratis bisa zina. Debuna orang bini mereka, engkau ampun maca surat Yusuf. Jadi engkau mon sampian mereka poron lari, engkau akan merobek baju depan sampian sambil teriak bahwasanya sampian mereka akan memperkosa saya, sehingga orang-orang kampung bakal percaya sebab saya robek dari depan. Mon Nabi Yusuf kan saya robek dari bodi, berarti memang kejar. Moneka karena sampean ingin berbuat buruk, robek dari depan. Debuna pemuda neka karena orang takut kepada Allah. Mon orang takut kepada Allah langsung parangi jalan oleh Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa saya bertakwa kepada Allah langsung bada jalan keluar. Mon zaman semangken nyamana solusi. Langsung bada jalan keluar. Pemuda neka ada bu kaulah poron zina sareng sampian. Tapi kaulah nyon saya mohon izin mau ke kamar mandi. Debuna pemuda tersebut, saya mau ke kamar mandi. Saya akan mandi, mempersiapkan diri saya supaya kamu lebih senang sama saya. Wah, masuk, masuk Pak Eko, masuk ke kamar mandi nyon sebora, Pemuda itu buang air besar, nyon sepora. Sedejana kotoran pemuda tersebut dipakai luluran dari ujung rambut sampai kaki. Bau kotoran, wah bodoh kotoran kayak muka paling banyak kotorannya. Mon poron dicoba silahkan. Mungkin lastare luluran kan lebih genteng sampean. Lastare banyak kotoran dalam tubuh, keluar dari kamar mandi ada bu kepada orang bini neka, ayo silahkan mon poron zina semangken. Udah pun orang bini neka, itu neka punya kotoran, keluar usir. Ini memang itulah saya diharap oleh sang pemuda supaya tidak jadi zina. Sebab zina sekalian amal ibadah 70 tahun tolak oleh Allah. Naudzubillahi sekalian mun 2 kali 140 tahun. Padahal kaula sampeyan neka mon umur sebidek 20 tahun neka tedung. 40 tahun neka tak mesti ibadah. Naudzubillahi min dzalik. Mangkana debuna Rasulullah, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa di antara sampian bisa ba'ah neka bisa hubungan badan dan juga bisa paringi nafkah, falyatazawwaj, cepet-cepet kawin, tunda fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena mau cepet-cepet kawin neka lebih selamat dalam menjaga mata kaula sampeyan dan juga lebih selamat dari menjaga kemaluan kaula sampeyan dari perzinahan. Faman lam yastati', barang siapa tak bisa ba'ah fa alaihi bisawm, pebanyak puasa, fa innahu lahu wija, puasa neka benteng saya menjaga kaula sampeyan dari perzinahan. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, pemuda neka ketika ayah usir langsung cepet-cepet keluar rumah, langsung cepet-cepet peleman, tak sempat masuk kamar mandi boleh punten, mumpung usir oleh orang bini leka langsung cepet-cepet keluar. Memang ampun ngangkui kelampi, keluar dari kamar mandi ampun ngangkui kelampi, karena sekujur badan neka kotoran, sepanjang jalan bau kotoran, sampai orang-orang neka, apa pemuda neka mak bau kotoran, ketika lebat orang-orang pegang elok, orang pemuda neka mak bau kotoran, peleman mandi, lasare mandi, wudu, syukur, sujud syukur kehadirat Allah karena ampun dijauhkan dari perzinahan. Masya Allah, padahal gratis. Ratin
Mohon sampean ndak remah. Mohon sampean ndak remah. Tak mikir boleh ki. La ilaha na'udzubillahi. Harus minta kepada Allah, ya Allah, jauhki engkau dari perzinahan, ya Allah. Harus selalu minta kepada Allah Subhanahu. Nyesal, demi Allah bakal menyesal. Karena nikmat kubur jauh lebih nikmat dari hubungan badan. Apalagi nikmat swarga Allah. Apalagi nikmat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mon ahli swarga mereka seminggu sekalian akan mendapatkan nikmat jauh lebih nikmat dari swarga, yaitu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat luar biasa. Kalau sampean ningali ciptaan Allah boy nikmat, apalagi ningali saya menciptakan keindahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kaulah sampean serta orang-orang yang kita cintai bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja, pemuda tersebut setelah hari itu Allah menggantikan bau tubuhnya, keluar dari tubuhnya mereka bau harum misik meskipun tak ngangkui minyak wangi. Sehingga setiap lebat jalan, orang-orang yang jalan mereka ada, masya Allah, hadza syababul misik. Masya Allah, mereka adalah pemuda saya bau harum misik. Sing ngeluaraki bau harum misik. Masya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara menjaga diri dari hal saya diharamkan oleh Allah. Nyamana meskipun ampun sekitar 300 tahun ki tetap kenang oleh orang-orang sampai semangkin. Padahal benar orang alim. Tapi karena takut kepada Allah, karena engak mah naudzubillah, mon bodo orang semate tapi belum sempat tobat dari kemaksiatan, mereka akan mengalami sekaratul maut pedih luar biasa. Naudzubillahi min dzalik. Dan juga mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya, termasuk almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Samu'in. Mereka mempersiapkan kematian bukan hanya ketika odik beramal, tapi juga mempersiapkan rajina, potrana, mantona, tak kelupain kepada dirinya ketika tengkal umur. Ngadakin haul, kirim pahala, asodakoh. Nanti sodakoh saya dikeluarkan pada malam semangkin, diniatkan untuk Haji Samu'in. Mereka lebih membuat Haji Samu'in bahagia di alam kubur. Nah, ini harus ditiru oleh kaula sampian. Jangan sampai ngadakin hall ngonceng dangdut. Doh, repot neka. Neka hall apa nyaman neka? La ilaha illallah. Hall neka kirim doa, kirim pahala. Dan juga kaula sampian neka cek kelopain setiap solat boda anak boda bini doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kirim Fatihah kepada keluarga saya ampun tengkal umur meskipun tak bisa bahasa Arab. Ya Allah, engkau maca Al-Fatihah, engkau hadiahkan pahalanya ya Allah. Abdina, kok engkau kepada Allah abdina iki. Abdina ngirim pahala dari bacaan surat Al-Fatihah kepada almarhum bapak atau almarhum saudara almarhum, sebutnya mana Al-Fatihah, tambahi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah tiap habis salat. Sehingga anak bini kaula sampai neka neka seharusnya saya laksanaki oleh orang seki odi terhadap orang se ampon tengkal al mayyitu fi qabrihi kal ghariqi fil bahri yantaziruna du'a ahli. Mereka debuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang saya ampun tengkal umur mereka seperti orang saya tenggelam etase, butuh pertolongan. Mon orang saya tenggelam etase parangi emas setung peti, kira-kira seneng. Mereka tenggelam etase,
Paling emas setong peti, neka emas setong peti, ambil buat sampean. Ngamuk-ngamuk. Mau ngambil emas neka tambah tenggelam, tambah mati. Okay. Tapi coba lempar ban bekas. Wah, alhamdulillah, seneng. Meskipun cuma ban bekas. Butuh pertolongan. Orang saya ampun tinggal umur pada sarang orang saya tenggelam mereka butuh pertolongan. Apa saya dibutuhkan? Doa ahli, doa keluarga saya di doa ki ya Allah. Meskipun tak bisa bahasa Arab lo kenapa? Apa mohon bisa minta kepada para kiai, kiai tolong kiai tulis aki doa untuk keluarga Abdina, Al-Fatihah ila ruhi almarhum, sebutnya mana fulan bin fulan, annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yataghashahu birahmah wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa ila hadratin nabi. Tulis aki sarang kiai ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Terus cabis ke kiai cabis amplop kosong. Amplop saya bodoh namun bisa merah-merah cok merah 10.000 pada merah nih kan. Ya sekelongkong kiai cuma sekalian tok, tapi neka seumur hidup sampean baca Al-Fatihah. Karena beda riwayat, beda setong bapak neka bajingan. Naudzubillah. Siang malam nginum. Mon neka wedang jahe nyaman ki. Neka nginum minuman keras neka. Neka hati-hati kepada para pemuda, banyak jual zero. Neka alkohol zero. Neka ki mengandung alkohol, hati-hati. Mon free of alkohol, neka bebas alkohol. Atau non alkohol, neka bebas alkohol. Tapi mon zero, nol, neka ki beda 0, ki mengandung alkohol. Neka memang orang kafir, poron ngerusak pemuda-pemuda Islam. Ki banyak minuman selain halal, ki banyak minuman ki banyak halal. Ada apa sampean nginum mengandung alkohol? Lebih saya halal. Man akalal halal, barang siapa ada halal, ata'a jawarihahu sya'a am abah. Anggota tubuh kaula sampai neka akan taat kepada Allah. Tapi man akalal haram, barang siapa ada haram, asa jawarihahu sya'a am abah. Sedejana anggota tubuh neka akan maksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah neka bodoh setong bapak bajingan, siang malam minum, maksiat kepada Allah. Sampai-sampai keduan prasangka buruk, neka tak oleh. Sebesar apapun dosa kaula sampean mon betul-betul bertobat kepada Allah, terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyamana taubatan nasuha. Bapak neka ada bu dalam ate, mon engkau tobat kepada Allah, mungkin tak terima oleh Allah. Tapi engkau keduan putra neka ki buru bisa buda bu. Ki buru bisa buda, jadi umur 1,5 tahun. Kira-kira 1,5 tahun. Maka sang bapak neka mengajari putra neka Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ketika sang anak neka lancar ngucap aki Bismillahirrahmanirrahim, sang bapak neka mate neka karena bajingan mate beneteng kalau umur ki. Orang Sarboja ada bau tompes, seksa kubur, sarang malaikat. Naudzubillah. Guru kaulal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid neka sampai sumpah ketika ceramah di Jakarta. Demi Allah, mon sampean nganggep musibah dunia adalah azab Allah yang pedih, sampean salah. Mon sedejana kepedihan musibah di dunia dikumpulkan menjadi satu, masih tidak bisa menandingi kepedihan sedetik siksa kubur. Mon orang disiksa di kubur, kemudian parangi pilihan, apakah sampai tetap poron disiksa di kubur atau dibakar di dunia?
selama 100 tahun dengan api dunia dibakar hidup-hidup, pasti orang tersebut akan lebih meleh dibakar di dunia hidup-hidup. Jauh lebih ringan daripada siksa kubur. Nauzubillahi min dzalik. Bapak neka siksa. Tapi suatu saat Allah adabu kepada malaikat qifa. Hai dua malaikat senyiksa alam kubur kepada sang neka, hentikan siksa kepada hamba na engkau neka. Ya Allah, debuna malaikat. Benar malaikat ngemot aki kepada Allah, cuman malaikat neka poron oneng. Ya Allah, sobung hamba ajunan, saya lebih maksiat dari setong neka. Ya Allah, neka saya paling maksiat. Ya Allah, neka lebih pantas siksa dengan siksa saya jauh lebih sakit. Ya Allah, engki debuna Allah, engki. Cuman anak ada bu bismillahirrahman ki umur 1,5 tahun neng. Anak neka tak bermaksud, tapi karena neka saya diajarkan oleh bapak. Bener bapak-bapak, ibu-ibu semangken ngajari anak YouTube semangken neka. La ilaha, anak 2 tahun bisa buka YouTube semangken. La ilaha illallah, neka bapak bangsat neka. La ilaha illallah. Ibu-ibu juga ketika anak nangis barengi YouTube. La ilaha illallah. Anak lebih senang cinta ke YouTube daripada bapak embuk nega. Naudzubillahi. Anak mengucap aki bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha. Mana kasihku kalau aku siksa bapaknya, mana sayangku kalau aku siksa bapaknya. Maka dengan berkat bismillahirrahmanirrahim aku bebaskan sang bapak neka dari siksa kubur. Masya Allah. Padahal anak neka tak bermaksud, tak oneng, tidak sengaja, karena cuma neka saya diajarkan oleh sang bah. Karena sesuai hadis Nabi Muhammad, orang yang sepo alam kubur neka cukan akan disiksa atas kemaksiatan anaknya. Mun anak ninggalkan sholat, bukan hanya sang anak saya mendapatkan dosa, tapi cukan bapak ibu, terutama bapak alam kubur akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sekali lagi alhamdulillah kaula sampeyan neka mendapatkan pelajaran saya berharga dari keluarga besar Al-Maghfur Al-Maghfurlah Bapak Haji Samu'in. Semoga apa saya dilaksanakan oleh keluarga semangken bisa menjadi tambahan ilmu bagi kaula sampeyan, bisa menjadi pelajaran bagi kaula sampeyan, bisa kaula sampeyan contoh untuk mendidik keluarga Seki Odi supaya tetap perhatian kepada kaula sampeyan meskipun kaula sampeyan ampun tengkalo umur. Sekian saya bisa kaula sampai aki, semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat acara malam semangken sedejana almarhumin almarhumat saya telah dibacakan doanya, dijadikan kuburan mereka sebagai taman surga, diterangi kuburan mereka dan diberi nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir dan almarhumin almarhumat, terutama Bapak Haji Samu'in dan Hananah, diampuni semua dosanya oleh Allah, dihapuskan semua kemaksiatannya oleh Allah. Kita dan keluarga yang masih hidup diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dan mereka cinta taat kepada Allah, benci segala macam kemaksiatan. Kita dan keluarga kita yang masih hidup, terutama keluarga besar almarhum Haji Samu'in dan Hananah yang masih hidup, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat, dan kalau sudah sampai ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah. خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بحسن
خاتمة ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم تقبل واهدي وبلغ جميع ما يسرتنا من أعمال الطاعات في هذه الليلة إلى أرواح من استمنها هنا بسببهم هجس معين وحنانه ومن ذكر أسماءهم في هذا القرطاس أن الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأن الله يعذهم من عذاب القبر وعذاب المحشر وعذاب النار وأن الله ينور قبورهم وأن الله يرزقهم نعم القبور برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.